Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rizky Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Tujuan dari video ini untuk menyelesaikan ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah arkeologi. Sebelum saya membahas video inti ini, saya akan menampilkan pertanyaan yang saya akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton, didengar. Siapa tahu video ini bermanfaat dan memberi wawasan kepada Anda atau pada teman-teman, meskipun cuma sedikit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ditampilkan di video sebelumnya. Saya akan menjawab nomor 1 ilmu arkeologi bagian A, definisi dan wilayah kajian arkeologi. Apa itu arkeologi? Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan manusia di masa lalu dengan analisis artefak, fitur, ekofak, dan situs yang mereka tinggalkan. Sedangkan untuk wilayah kajian arkeologi itu melalui metode bentuk pertama kali manusia muncul hingga sejarah yang relatif modern, atau seringkali mencakup prasejarah hingga sejarah awal atau kolonial yang berfokus pada kebudayaan materi atau peninggalan fisik. B. Ilmu arkeologi sebagai disiplin. Ini dimulai dengan adanya antikwarisme atau pengumpulan barang kuno dan adanya peninggalan harta karun pada masa Renaissance. Kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu pada abad ke-19, ditandai dengan adanya penetapan stratigrafi atau pelapisan tanah dan evolusi budaya. Yang C, tujuan dan fungsi ilmu arkeologi. Tujuan yang utama adalah untuk merekonstruksi kehidupan dan budaya manusia di masa lalu. Yang kedua, munculnya pemahaman tentang hukum-hukum umum budaya atau teori arkeologi. Sedangkan teori arkeologi ada 6. Dan untuk fungsi ilmu arkeologi sebagai sumber sejarah arkeologi yang tertulis, seperti pada masa prasejarah, dan sebagai pemberi makna pada keberadaan atau kehidupan manusia. D. Hubungan ilmu arkeologi dengan ilmu disiplin lainnya. Arkeologi itu bersifat interdisipliner. Penjelasannya itu nanti di sini ya. Arkeologi itu memiliki hubungan yang sangat banyak, seperti arkeologi dengan sejarah, arkeologi dengan antropologi, arkeologi dengan geologi, arkeologi dengan ilmu alam seperti fisika atau biologi. Untuk kejelasannya mengenai 4 tersebut di video berikut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Data-data arkeologi dibagi menjadi 3. 1. Sifat-sifat data arkeologi. 2. Jenis-jenis data arkeologi. 3. Dimensi atribut data arkeologi. Untuk yang ke-1, sifat-sifat data arkeologi dibagi menjadi 4. Yang ke-1, fragmentaris, hampir selalu berupa potongan atau bagian yang tidak. Yang kedua, representatif, hanya mewakili sebagian kecil dari total budaya masa lalu, apa yang dapat bertahan. Yang ketiga, nonverbal, informasi utamanya tidak disampaikan melalui bahasa tertulis atau lisan. Dan yang keempat, kontekstual, nilainya sangat bergantung pada lokasi dan hubungan dengan data lain saat ditemukan. Sedangkan untuk yang nomor 2, jenis-jenis data arkeologi dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, artefak, benda bergerak yang dibuat atau dimodifikasi manusia. Misalnya, gerabah, alat batu, perhiasan. Yang kedua, fitur, bekas aktivitas manusia yang tidak dapat dipindahkan.
Misalnya, dinding, lubang tiang, perapian, kuburan. Yang ketiga, Ekofag, sisa-sisa organik dan lingkungan yang menunjukkan aktivitas manusia, tetapi tidak dibuat atau dimodifikasi secara sengaja, misalnya, sisa tulang hewan, biji-bijian, serbuk sari. dan yang keempat, Situs, lokasi fisik tempat ditemukannya data arkeologi, pusat kumpulan artefak, fitur, dan atau ekofag. yang ketiga, dimensi atribut data arkeologi dibagi menjadi 3. 1. Bentuk, formal, meliputi dimensi fisik seperti ukuran, berat, bentuk geometris, dan profil. Yang kedua, Teknologi, pembuatan, teknologis, meliputi ciri-ciri yang berkaitan dengan bahan, cara pembuatan, dan teknik pengerjaan. dan yang ketiga, Gaya, stilistik, meliputi ciri-ciri dekoratif atau estetika yang mencerminkan tradisi budaya tertentu, misalnya, motif ukiran, pola hias. ketiga. Terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu arkeologi itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, Faktor budaya, transforms, tindakan manusia yang mempengaruhi data sejak diciptakan, misalnya, dibuang, dipakai ulang, dipindahkan, dihancurkan saat ditinggalkan. Contoh, penjarahan, pembongkaran bangunan lama. yang kedua, Faktor alam, transforms, proses alami yang mempengaruhi data setelah ditinggalkan, misalnya, pelapukan, erosi, pergeseran tanah, aktivitas hewan pengerat, pertumbuhan akar. sekian dari video tugas saya. Terima kasih sudah menonton, nge-like videonya jika ada, dan sudah mendengarkan sedikit jawaban dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat, menonton, dan semoga saya mendapat nilai aman. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sekian dari saya Fitri Ramadhani, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.